85 kilo, bahkan ada juga e-bike kita yang sampai 100 sekian kilo itu masih oke gitu. Oke. Jadi Mm-mm. kalau maksimalnya tuh 8 maksudnya tuh pernah dicoba 85 kilo dalam 6 jam di charge. Jadi kayak nol gitu kan, 6 Heeh. jam di charge, terus habis gitu 100% kan, lalu kita gunakan sampai ya kira-kira 85 kilo, 85 kilo ke atas, Oke. mungkin sampai 160 kilo itu masih bisa, nggak habis Oh. baterainya. Nah, jadi kalau misalnya nih ya kayak untuk ngecharge berarti bisa di mana aja gitu. Bisa di mana aja. Di kafe, saya juga pernah ngecas di kafe. Oke. Itu aman. Yang penting ada stop kontak, Heeh. terus bawa chargernya aja. Oh, dan kalau bisa dibilang ribet nggak sih Kak kalau misalnya kita ngecharge di tempat umum kayak gitu atau mungkin ada tempat charge khusus untuk Polygon misalnya gitu, ada nggak sih? Oh, kalau tempat cas khusus Polygon nggak ada sih. Justru malah ribet gak sih Kak? Jadi ya apapun itu, anywhere. Oh, jadi kayaknya kalau misalnya kita ngecas di tempat khususnya itu kayak, aduh ini masih ada 2 kilo lagi tapi ini bakalan mati nih kayak gitu kalau misalnya nggak sampai sekilo. Berarti dimanapun itu bisa, di rumah sekalipun itu juga bisa ya Kak? Bisa, bisa. Gokil. Dan kalau misalnya ngecharge ini kan tadi 6 jam itu udah bisa sampai 85 kilo bahkan bisa lebih ya Kak. Nah, kebiasaan orang Indonesia itu kalau misalnya mau ngecharge apapun mereka itu suka di malam hari. Apakah itu tidak melebihi kapasitas Kak kalau misalnya kita ngecharge tinggal tidur gitu? Nggak masalah sih. Eh, Kita tidur mungkin berapa jam sih? 8 jam. 8 jam, 8 jam. Ya, masih aman. Masih aman ya. Gokil. Tapi kalau ngomongin charge lagi nih Kak Vivin, Aldi pengen nanya ke Kak Vivin kalau untuk ngecharge ini stop kontaknya tadi itu bebas, nggak ada yang khusus-khususan ya? Dan dapat charge juga dari Polygon e-bike-nya langsung. Ya, dapat chargernya. Seandainya dia mati di tengah jalan nih misalnya, dan di situ tidak ada tempat untuk ngecharge dan lain sebagainya. Kira-kira apakah ada solusi lain dari Polygon atau apakah ada tips dari Polygon yang kalau untuk soal baterai gitu kan? So far sih kita akan adakan kayak kita akan jual baterainya. So far masih akan jual baterainya gitu. Jadi hopefully sih itu bisa jadi salah satu solusi sih. Jadi kayak satu orang punya 2 baterai gitu. Oh, berarti kayak ada baterai cadangan ya? Iya, semacam gitu. Cuman butuh beberapa hanya untuk e-bike tertentu sih Kak. Karena ada e-bike yang memang contohnya kayak yang mini Velo itu baterainya itu harus dimasukin di tubing. Jadi akan susah orang awam untuk kayak membuka ya. Punya cadangan buka gitu sih. Tapi tadi sangat kan tidak disarankan. Ada tiga model ya Kak ya. Ada yang Velo, habis itu ada apa lagi tadi Kak? Ada Gili Velo, Gili Vite, Gili Mixte itu mini Velo. Terus ada juga yang versi yang kayak city bike biasa gitu. Itu kalau si Cruise namanya. Terus ada juga kalau si Miles dan kalau si Lens Evo. Nah, Aldi juga pengen nanya, kalau dari segi model-model ini kan yang kemarin kami cobain itu kan mungkin untuk orang-orang dewasa tuh. Kira-kira kalau ini ada yang untuk anak-anak gitu nggak sih Kak Vivin? Kalau untuk anak-anak itu mungkin usia SMP gitu oke kali ya. Masih yang bisa mini Velo. Ya? Oh, yang mini Velo ya. Oh, selain dan itu mereka juga prefer memang mini Velo sih karena lucu. Oh, ya si Aldi ada lihat di Google juga, ada lihat di Instagramnya, ngelihat katalognya. Sumpah ini lucu banget, tapi kalau misalnya pengen beli harga berapa ya, mahal kayaknya ya nih. Kalau ngomongin tentang harga nih, kisaran harga berapa Kak Pipin? Aldi jadi malu kalau nanya harga ya. Kalau startnya itu harganya dari start 9 juta Kak. 9 juta rupiah untuk bisa dapetin satu e-bike ya. Ini model apaan Kak? Ini yang kalau si Cruise. Si Cruise ya, oke. Si Cruise mulai dari 9 dan sampai ada dari harga 9 juta sampai harga berapa tuh Kak? Sampai harga 21 itu ada. Untuk yang city bike ya. Kalau yang mountain bike ada yang start dari 60 dan 80. Wow, gokil. Berarti tergantung kebutuhannya masing-masing ya Kak ya?
betul betul. Tapi kalau di kisaran harga 9 juta itu udah cukup banget buat kamu yang untuk jalan-jalan dan olahraga ringan ya Kak ya. Betul. Tapi kalau untuk sekitar harga 9 juta nih, kita beli Polygon e-bike yang kurs ya tadi namanya ya Kak ya. Kalau si cruise. Ya si Ya, Kris. Itu dapat apa aja selain dapat Polygon e-bike-nya? itu dapat chargernya juga pasti, Mhm. terus habis gitu juga dapat itu kan bisa bisa buat bonceng juga sebetulnya. Iya, oh ada boncengan berdua gitu ya? Oh gokil, Jadi terus bisa buat bawa anak. seru banget nganter anak ke sekolah kayaknya pakai itu juga boleh kali ya. Terus Kak, habis Ya, itu dapat apa lagi Kak? so far itu sih Kak, sama Oke. belnya. Wah itu udah Ya maksimal sih. itu Heeh. itu standar lah kalau Heeh. bel Yes, gitu-gitu. yes, yes. Itu udah maksimal. Tapi Kak kalau boleh tahu, ini kan Polygon ini kan tersebar seluruh Indonesia ada nih gitu. Kalau Mm-mm. misalnya Polygon e-bike ini kita belinya di Tanjung Pinang, terus kita pindah ke kota lain, apakah itu masih bisa untuk diservis dan lain sebagainya, Kak? Bisa. Hmm. Tinggal temukan aja di Mhm. authorized dealernya Polygon Mhm. untuk service centernya e-bike. Nah, Mhm. udah Oh, tinggal service dari situ. berarti untuk servis e-bike ini bisa di dealer Polygon di seluruh Indonesia itu bisa ya, Kak ya? Iya, yang karena ada beberapa dealer kita yang memang sudah bisa untuk service E-bike. e-bike, jadi yes. Oh, Tinggal nanti diceki-ceki di sosmednya Polygon itu udah semua sudah ada. informasi itu udah kamu di Wah, situ. ini keren banget teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ragu mau beli sepeda tapi ya nggak mau yang terlalu ribet-ribet atau menyusahkan diri, tapi tetap dapat olahraganya, e-bike ini solusinya nih. Dengan harga 9 juta kamu udah bisa dapetin Polygon e-bike-nya dan lain sebagainya. Tapi Kak, ini kan Polygon e-bike ini selalu kita pakai di jalan raya, ya nggak sih? Dan ini Mm-mm. listrik gitu. Tapi kalau untuk listrik ini kita tetap pakai helm nggak sih Kak? Loh harus, Oh ya, kalau itu harus, harus ya. entah itu sepeda Mhm, sepeda yang istilahnya non e-bike mhm. maupun e-bike itu Heeh, tetap harus pakai helm. harus pakai helm. Tuh. Nah, yang jadi pertanyaan Aldi, apakah Polygon e-bike ini harus punya plat nomor? Nah, itu tuh. Karena karena kan pasti dari kilometernya tuh ya kan Kak. Nah, itu apakah pakai plat nomor apa enggak gitu? Kalau mungkin kedepannya seperti itu ya gitu, tinggal Oh, kita lihat juga lah pergerakan gimana pemerintah menyikapi juga untuk benar. e-bike yang versi non throttle ya, karena Mhm, e-bike itu sebetulnya mhm. ada dua Kak, Iya. ada yang throttle, ada yang pakai assist. Nah, yang Mhm. punyanya kita itu yang pakai pedal assist yang harus dikayuh untuk Heeh. dapetin dorongannya. Oke. Tuh. Berarti memang sebenarnya ini tinggal kedepannya seperti apa seperti gitu ya Kak ya. Tinggal kedepannya seperti Oke. apa gitu aja sih. Apakah ini mau diperbagusin lagi, tingkatin lagi? Pasti pasti ada Mm-mm. peraturan-peraturannya dari pemerintah setempat gitu. Seperti itu ya Kak. Yes. Ya? Mm-mm. Alright. Nah, jadi kalau misalnya kamu udah tahu e-bike itu seperti apa ataupun Pro 2 dan mungkin kamu juga pernah lihat di sosial media mungkin di Instagram officialnya mungkin bisa dikasih tahu Kak. Instagram officialnya itu di mana sih? @polygonbikes.id untuk Instagramnya. @Polygon Bikes Bikes ID. ID. Oke, @Polygon Bikes ID nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih stay untuk dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang di sore hari ini langsung aja follow nih Polygon Bikes ID. Nah, itu. Yes. Jadi setelah kamu follow, kamu bisa cek-cek atau juga kamu bisa tanya-tanya karena tapi kan kalau untuk dari segi harga seluruh outlet Polygon yang ada di seluruh Indonesia itu harganya sama nggak? Sama. Berarti sama ya? Mm-mm. Oke, berarti semuanya sama teman Pro 2. Jadi kamu nggak usah ragu lagi kalau misalnya kok di sini harganya mahal banget gitu. Jangan takut karena dari Cafe Fit sudah meng-announcement seluruh Indonesia harganya sama. Kalau masalah nego itu urusan kamu sama dealernya. Oke, Kak Mimin ada pesan dan kesan gak sih yang pengen disampaikan untuk teman Pro 2 yang ada di Tanjung Pinang untuk sore hari ini? Ya, kalau dari kami sih terima kasih banyak untuk kesempatannya. Kita bisa kenalan juga, kita Yes. juga bisa saling share istilahnya karya anak bangsa kan ini. Iya Ya benar. harapannya kedepannya juga karya anak bangsa ini bisa
bisa berfungsi buat Hmm. anak-anak bangsa juga dan bisa bikin anak-anak bangsa bangga juga. Amin. By the way, Sehat selalu ya. sehat. Ya? Amin. By the way, Kak Vivin, Aldi pengen nanya, Mm-mm. Polygon e-bike ini kemarin pertama kali keluar itu tahun berapa? Kalau pertama kali keluar itu di tahun 2000, around 2018 2019 Kak. 2018 dan 2019. Aldi sangat bodoh sekali ya, baru tahu sekarang soalnya. Iya, tapi memang Heeh. memang ya kita kan melihat kedepannya kelihatannya e-bike ini Hmm. akan cukup berfungsi ya gitu, jadi solusi ya. Jadi ya Benar. udah kita mulai develop dari situ, terus banyak apa ya, perbaikan here and there, terus Yes. akhirnya ya di tahun 2020-an ini baru bener-bener booming gitu kan di mana-mana gitu. Apalagi waktu di masa pandemi kemarin, goes itu Yes. adalah salah satu olahraga yang dikagumi juga ya, Kak Vivin ya. Wah, oke, baik Teman Pro 2 buat kamu di sore hari ini yang masih dengerin Aldi pengen ngucapin thank you so much for everything, dan juga thank you buat dia Kak Vivin yang udah nge-share dan juga berbagi pengalaman tentang Polygon e-bike. Jadi buat kamu yang udah tahu dan udah dengerin juga tentang Polygon e-bike itu seperti apa Teman Pro 2, jangan lupa kamu langsung datengin outlet Polygon yang ada di kota Tanjung Pinang, atau juga mungkin kamu lagi dengerin kita di kota kamu, langsung aja datengin outlet Polygon. Alright, jadi buat kamu yang masih stay untuk dengerin Aldi, jangan lupa Polygon e-bike ini sangat cocok buat ibu-ibu yang pengen ke warung beli sayur, beli cabe ya, nggak perlu ribet-ribet pakai BBM, langsung aja. Ini cocok banget karena itu Kak Vivin pernah nyobain. Kak Vivin kalau misalnya ke kantor pakai Polygon e-bike nggak nih? Pakai dong. Wih, gokil, keren banget. Baik Kak Vivin, thank you so much. Sehat terus, so sukses much. terus. Mudah-mudahan seluruh teman-teman Polygon atau seluruh karyawan-karyawati Polygon sehat terus, sukses semuanya. Sukses untuk RRI Tanjung Pinang. Yeay, thank you Kak Vivin. Thank Bye-bye. you. See you. Alright, itu dia Teman Pro 2 untuk sore hari ini obrolan kita bersama Kak Vivin. Dan pastinya buat kamu yang masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu ya, nanti Aldi akan balik lagi. So, ini ada Planet Biru. Here we go. Hatiku jantungku